Setelah pertarungan paling brutal dalam sejarah Bullock, setelah kemenangan yang mengguncang sepak bola Jepang, para monster egois ini akhirnya keluar ke dunia nyata. Chapter 150 menjadi penutup arc pertama Bullock. Bullock berhasil mengalahkan tim nasional U20 Jepang, sebuah kemenangan yang tidak hanya mengubah sistem sepak bola Jepang, tapi juga mengubah hidup para pemainnya. Untuk pertama kalinya, sejak proyek Bullock dimulai, mereka tidak dikurung, tidak dilatih, tidak dipaksa bertarung, mereka diberi libur 2 minggu. Ponsel dikembalikan, dunia luar menyambut mereka kembali. Shibuya, lampu kota, keramaian, suara tawa, sesuatu yang hampir mereka lupakan. Isagi, Chigiri, dan Bachira duduk di sebuah kafe, bukan sebagai rival tapi sebagai teman. Untuk sesaat, Bullock terasa seperti mimpi. Di arcade mereka bertemu Nagi dan pemain Bullock lainnya. Bowling, game arcade, tawa yang jarang terdengar di fasilitas Bullock. Inilah sisi lain para striker egois remaja biasa yang sebenarnya masih mencari jati diri. Namun takdir tidak membiarkan mereka terlalu lama santai. Isagi dan yang lain bertemu pemain tim U20 Jepang, Aiku, mantan lawan yang kini berdiri di jalur yang sama. Mereka bermain bowling dan sekali lagi Bullock menang. Bukan di lapangan hijau, tapi tetap dengan ego. Untuk pertama kalinya, Isagi merasakan sesuatu yang baru. Penggemar, seorang anak kecil menghampirinya, mengatakan bahwa ia ingin menjadi striker karena Isagi Yoichi. Bagi Isagi ini bukan sekedar pujian, ini adalah bukti bahwa ia mulai diakui di dunia. Namun di balik senyum, Isagi juga merasakan tekanan. Ia teringat kata-kata dari masa lalu, keraguan, pandangan meremehkan, apakah aku benar-benar pantas berdiri di sini? Namun satu hal menjadi jelas, keraguan itu tidak akan menghentikannya. Ia tidak ingin berhenti di sini. Tepat ketika semuanya terasa damai, sebuah pesan masuk, panggilan untuk kembali. Liburan berakhir, Bullock memanggil mereka kembali ke neraka seleksi. Fase berikutnya akan jauh lebih kejam. Bullock chapter 150 bukan tentang pertandingan, tapi tentang transisi. Dari anak-anak egois menjadi calon legenda. Arc pertama selesai, dan perjalanan menuju striker terbaik dunia baru saja dimulai. Pertandingan melawan Jepang U20 telah berakhir, namun dampaknya belum selesai. Bullock chapter 152 bukan tentang gol, tapi tentang perubahan jiwa. Tahap pertama berakhir dan monster-monster baru mulai terlahir. Rin Itoshi berdiri dalam keheningan. Kemenangan melawan Jepang U20 seharusnya terasa manis, namun yang ia rasakan justru kegelisahan. Di lapangan, Rin menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekuatan terbesarnya bukanlah teknik, melainkan emosi destruktif. Amarah, naluri menghancurkan, keinginan untuk menguasai segalanya. Bahkan, Rin sendiri tidak sepenuhnya memahami sisi gelap itu. Dan di pusat semua kekacauan itu ada satu nama, Yoichi Isagi. Bagi Rin, Isagi kini bukan sekedar pemain Bullock, ia adalah rival resmi. Berbeda dengan Rin, Isagi justru merasakan kegembiraan. Ia tidak menyesal, tidak ragu. Isagi menyadari satu kebenaran pahit untuk menang. Ia telah menghancurkan impian orang lain. Namun anehnya, ia menikmati perjuangan itu. Inilah ego yang diajarkan oleh Jinpachi Ego. Dan untuk pertama kalinya Isagi benar-benar menerimanya. Isagi pulang ke rumah. Ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya, tentang Bullock, tentang egoisme, tentang mimpi menjadi striker terbaik dunia. Alih-alih menantang, kedua orang tuanya mendukung. Mereka menerima kenyataan bahwa untuk menjadi yang terbaik, Isagi harus memilih dirinya sendiri. Dukungan itu menjadi bahan bakar baru bagi egonya.
Tepat ketika semua refleksi selesai, sebuah pesan masuk. Andri Thierry mengumumkan tahap 1 proyek Blue Lock resmi berakhir. Dan sekarang, fase 2 dimulai. Fase yang lebih brutal, lebih intens, lebih kejam. Tidak ada lagi tempat aman. Jika tahap 1 adalah tentang bertahan, maka tahap 2 adalah tentang evolusi dan menemukan sisi gelapnya. Isagi menerima egonya sepenuhnya. Semua striker kini berdiri di garis awal yang sama, siap menghancurkan satu sama lain demi satu gelar striker terbaik di dunia. Blue Lock Chapter 152 menandai akhir dari kepolosan. Mulai sekarang tidak ada yang bermain aman. Tahap 2 dimulai, dan hanya monster sejati yang akan bertahan. Blue Lock telah menang, tapi kemenangan saja tidak cukup. Chapter 153 membuka sebuah era baru, era di mana lingkungan menentukan segalanya. Inilah awal dari Neo Egoist League. Jinpachi Ego berdiri di hadapan para striker. Dengan dingin, ia menyatakan tahap kedua proyek Blue Lock resmi dimulai. Namun kali ini aturan berubah. Para pemain tim nasional U20 Jepang yang kalah tidak dieliminasi. Mereka akan bergabung ke dalam Blue Lock. Musuh kemarin kini menjadi rival langsung. Ego menatap mereka tanpa emosi. 100 hari lagi, Piala Dunia U20 dimulai. Dan menurutnya, mereka semua belum cukup kuat. Bukan teknik yang kurang, bukan bakat, masalahnya adalah lingkungan. Ego menjelaskan pemain hebat tidak lahir dari latihan biasa. Mereka berevolusi karena lingkungan yang memaksa. Tekanan, kompetisi, ego yang saling bertabrakan. Hanya di lingkungan yang tepat, evolusi eksplosif bisa terjadi. Untuk itu, Blue Lock menciptakan Neo Egoist League, 5 liga besar Eropa, 5 filosofi berbeda. Inggris, kecepatan dan fisik. Liga yang mengutamakan kekuatan dan tempo cepat. Tempat striker harus bertahan hidup dengan tubuhnya. Spanyol, teknik dan kreativitas. Surga para seniman lapangan, dribble, visi dan imajinasi. Italia, teknik dan kelicikan. Sepak bola cerdas, perang otak sebelum gol tercipta. Prancis, jalur cepat menuju ketenaran. Liga yang menjanjikan uang, popularitas, dan kesuksesan instan bagi pemain muda. Jerman, logika dan rasionalitas. Sepak bola efisien, keputusan tanpa emosi. Dan disinilah striker terbaik dunia Noel Noah bermain. Performa di liga-liga ini akan menentukan segalanya. Hanya 23 pemain yang akan terpilih untuk membela Jepang di Piala Dunia U20. Neo Egoist League bukan latihan, ini adalah ritual menjadi pemain profesional. Suara timer mulai berdetak. Ego memberi batas waktu, 90 menit, pilih lingkunganmu, pilih cara evolusimu. Isagi terdiam. Di hadapannya 5 jalan, 5 takdir, dan 1 kesempatan untuk menjadi striker terbaik dunia. Blue Lock Chapter 153 bukan soal pertandingan, ini tentang pilihan hidup. Lingkungan mana yang akan menciptakan monster sejati? Neo Egoist League resmi dimulai.